Pujian kami Basaria Tuhan yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Berajarlah Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan, urapi hamba-Mu. Tanamkan perkataan-Mu dalam perkataan hamba-Mu, tanamkan isi hati-Mu dalam isi hati hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk menyambung firman Tuhan dengan segala ucapan syukur kepada Allah. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Shalom. Salam damai sejahtera bagi kita sekalian, Bapak Ibu yang sangat dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak terasa waktu begitu cepat sekali berlalu. 1 minggu telah kita lewati. Saya tidak percaya ada banyak sekali karya-karya mujizat Tuhan yang terjadi dalam setiap kehidupan Bapak Ibu serta saudara-saudari yang sangat dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Pada hari ini kita bersyukur dan berterima kasih jika Tuhan melalui perantara Roh Kudus senantiasa menghantar kita ke rumahnya yang kudus untuk memuji, menyembah, bahkan terlebih lagi mendengarkan firman Tuhan. Hari ini saya rindu sekali untuk berbagikan tentang kebenaran firman Tuhan dengan tema yang akan saya bagikan, yaitu kesalahpahaman, yang terambil dalam kitab Markus pasal yang ke-8 ayat yang ke-14 sampai yang ke-21. Tema firman Tuhan pada hari ini yaitu kesalahpahaman, yang terambil dalam kitab Markus pasal yang ke-8 ayat yang ke-14 sampai yang ke-21. Untuk menghormati kebenaran firman Tuhan, saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita dan kita membaca kebenaran firman Tuhan secara berganti-gantian di dalam kitab Markus pasal yang ke-4 ayat yang ke-14 sampai yang ke-21. Kaum pria membaca ayat yang genap dan kaum wanita membaca ayat yang ganjil dan seterusnya. Demikian firman Tuhan dengan 7 berikut dari lembaga Alkitab tentang ragi orang Farisi dan ragi Herodes. 2, 3, ya. Kemudian ternyata murid-murid Yesus lupa membawa roti, hanya sebuah saja yang ada pada mereka dalam perahu. Lalu Yesus memperingatkan mereka, berjaga-jagalah dan awallah terhadap orang Farisi dan ragi Herodes. Maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain, itu dikatakan karena kita tidak mempunyai roti. Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, dia berkata, mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Kemudian apakah orang Kamu mempunyai mata, tidakkah kamu melihat? Dan kamu mempunyai telinga, tidakkah kamu mendengar? Tidakkah kamu ingat lagi? pada waktu aku memecahkan roti untuk dimakan orang, berapa waktu orang kami melakukan? Jawab mereka, 12 waktu. Dan pada waktu 7 roti untuk 4.000 orang itu, berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan? Jawab mereka, 7. Lalu katanya kepada mereka, masihkah kamu belum mengerti? Sampai di sini pembacaan firman Tuhan kita. Terima kasih Bapak Ibu saudara-saudara. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sidang jemaat yang sangat dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, seringkali ketika kita mencari kehidupan di tengah-tengah dunia ini, kita diperhadapkan dengan 2 peristiwa yang tidak dapat lagi kita pungkiri. Dan sewaktu-waktu peristiwa itu bisa saja terjadi dan akan terjadi, bahkan sudah terjadi di dalam setiap kehidupan manusia. Entah itu dalam kalangan anak-anak, entah itu dalam kalangan anak muda, entah itu dalam kalangan kaum dewasa, entah itu dalam kalangan orang tua, maupun dalam kalangan hamba Tuhan sekalipun. Mungkin saudara akan bertanya-tanya, Pak Pendeta, kira-kira apa sih 2 peristiwa yang tidak dapat kita pungkiri, yang suatu waktu pasti terjadi dan akan terjadi, bahkan sudah terjadi? Namun peristiwa itu yang pertama adalah disalahpahami orang lain, dan yang kedua menyalahpahami orang lain, atau dengan kata lain yaitu kesalahpahaman. Bapak Ibu yang sangat dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hal kesalahpahaman ini apabila terjadi secara terus-menerus di dalam setiap kehidupan manusia, maka ini akan menghambat
maka ini akan menjadikan sesuatu hal yang tidak mengenakan, bahkan sungguh-sungguh menjengkelkan, bahkan berakibat fatal di dalam kehidupan manusia. Dan hal seperti ini bisa saja terjadi dalam kehidupan saudara dan saya, di dalam keseharian saudara. Seperti halnya dalam contoh hal keluarga. Bagaimana kita melihat seringkali orang tua menyalahpahami anak-anaknya. Adik menyalahpahami kakak atau kakak menyalahpahami adik. Dalam bidang pekerjaan seringkali terjadi bagaimana kesalahpahaman terjadi. Bagaimana atas pasang menyalahpahami bawahan atau bawahan menyalahpahami atasan. Dalam bidang kerohanian pun demikian, saudara. Bagaimana seringkali terjadi bagaimana antara hamba Tuhan dengan jemaat disalahpahami. Jemaat menyalahpahami hamba Tuhan dan seterusnya, saudara. Ini adalah suatu fenomena seperti yang tidak dapat lagi kita pungkiri, dan suatu waktu bisa saja terjadi dan pasti akan terjadi dalam setiap kehidupan orang percaya maupun orang yang belum percaya. Bapak Ibu yang sangat dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada suatu kali di satu rumah sakit swasta ada seorang ibu yang membawa seorang anaknya yang sudah hampir mati karena korban kecelakaan lalu lintas. Singkat cerita, anak ini dibawa ke rumah sakit dan dimasukkan ke dalam ruang UGD. Dan ketika disampai ruang UGD, tim para medis berkata, sepertinya anak ibu harus menjalani operasi. Karena kecintaan ibu ini terhadap anaknya, akhirnya ibu ini berkata, tidak masalah, anak saya dioperasi itu tidak masalah, asalkan anak saya selamat. Pada saat itu tim para medis membawa sang anak yang sudah hampir mati ini ke dalam satu ruangan bedah operasi. Akan tetapi apa yang terjadi, saudaraku? Di dalam ruangan operasi itu ditemukan tidak ada sang dokter spesialis bedah. Karena sang dokter spesialis bedah sedang berada di suatu pemakaman dan sedang menguburkan sang istri tercinta yang meninggal pada hari itu juga. Lalu sang pihak rumah sakit menghubungi sang dokter yang sedang berada di tengah. Dok, ada pasien yang akan melakukan operasi bedah dan pasien ini sudah sekarat. Lalu sang dokter berkata, baiklah, tunggulah sebentar. Selesai pulang pemakaman, saya akan meluncur menuju ke rumah sakit. Saudaraku, sambil menunggu sang dokter datang, ibu ini, saudaraku, melontarkan kata-kata kasar dan dia berkata, dokter ini gimana sih? Seharusnya dia standby di rumah sakit. Kalau anak saya mati bagaimana? Kata-kata caci, kata-kata makian itu keluar dari mulut sang ibu, saudara. Beberapa waktu kemudian sang dokter datang berlari-lari, saudara, sambil dimaki-maki oleh sang ibu. Akan tetapi dokter yang rendah hati ini terus melangsungkan perjalanannya menuju ruang bedah operasi. Ketika sampai di ruang bedah operasi, sang dokter ini membedah anak yang sudah sekarat itu. Dan puji Tuhan, saudara, akhirnya nyawa daripada anak itu terselamatkan. Lalu sang dokter keluar dari pintu ruang bedah dan orang tua itu bertanya, dok, bagaimana anak saya, dok? Dok, bagaimana anak saya? Lalu sang dokter berkata, anak ibu selamat. Bahkan saudaraku yang terkejut keluar dari mulut sang dokter ini berkata, ibu, maafkan saya kalau saya terlambat untuk menangani anak ibu yang sudah sekarat. Karena saya juga harus berada di pemakaman untuk menguburi istri tercinta saya. Saudaraku, kesalahpahaman seperti ini seringkali bisa saja terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Oleh sebab itu, kita senantiasa diajar oleh Tuhan untuk senantiasa bijaksana, agar kita tidak mudah dan cepat membuat suatu penilaian atau kesimpulan terhadap suatu peristiwa
yang terjadi dalam kehidupan seseorang. Sidang jemaat yang sangat dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, di dalam dunia ini ada satu pribadi yang sering kali disalahpahami, bukan saja oleh satu atau dua orang, bukan saja oleh sekelompok orang, tetapi juga dia sering disalahpahami oleh begitu banyak orang di sepanjang masa. Mungkin saudara-saudara akan bertanya kembali, Pak Pendeta, kira-kira siapa sosok pribadi yang sering disalahpahami oleh satu atau dua orang, oleh sekelompok orang, bahkan seluruh manusia di segala zaman? Saudaraku, dia bernama Yesus Kristus, Tuhan kita. Kalau kita melihat kembali tentang sejarah, bagaimana mulai sejak kedatangannya, kematiannya, sampai kematian bangkitannya, Tuhan Yesus Kristus selalu disalahpahami oleh orang. Bahkan pertemuan kebenaran firman Tuhan kita yang terambil dalam kitab Markus pasal yang ke-8 ayat yang ke-14 sampai yang ke-21. Bagaimana di sini menceritakan kesalahpahaman murid-murid Yesus dalam menanggapi perkataan Yesus Kristus itu sendiri. Saudaraku, Bapak Ibu yang sangat dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, jika kita membaca kebenaran firman Tuhan dalam pasal yang ke-8, Yesus baru saja melakukan satu perbuatan ajaib, yaitu satu karya mujizat. Bagaimana Yesus menggunakan metode 7 roti dan beberapa ikan, lalu untuk memberikan makan 4.000 orang. Setelah itu Yesus bertolak menggunakan perahu ke salah satu daerah yang bernama Dalmanuta. Dan ketika Yesus berada di daerah yang bernama Dalmanuta, pada saat itu Yesus Kristus ditantang oleh orang-orang Farisi agar kiranya Yesus Kristus memberikan satu tanda-tanda bagi mereka. Tetapi Yesus Kristus menolak untuk memberikan tanda-tanda bagi orang-orang Farisi. Dia memutuskan untuk bertolak menaik perahu ke seberang. Saudara, tahukah saudara, ketika baru saja perahu berlayar ke seberang, tiba-tiba di pertengahan jalan, Yesus berpikir bahwa ini adalah waktu yang terbaik untuk memberikan satu pelajaran rohani bagi murid-muridnya. Jika dikatakan dalam ayat yang ke-15 demikian. Lalu Yesus memperingatkan mereka, katanya, berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Sidang jemaat yang sangat dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, apa yang dimaksud Yesus dengan ragi? Seperti halnya yang kita ketahui secara bersama-sama, ragi ini adalah sesuatu yang sering dipakai dalam adonan untuk pembuatan roti, dan fungsinya supaya roti itu dapat mengembang. Jadi maksud Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwasanya hati-hatilah kamu terhadap segala sesuatu yang cepat sekali berkembang di dalam hatimu, di dalam pikiranmu, dan di dalam mental, yaitu ajaran-ajaran, yaitu perbuatan-perbuatan jahat yang menyesatkan seperti halnya yang dimaksud Yesus, yaitu ragi Farisi dan ragi Herodes. Bapak Ibu yang sangat dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, lantas apa yang dimaksud dengan Yesus ragi Farisi? Di mata Yesus, orang Farisi ini adalah sekelompok orang yang menyebut dirinya rohaniawan, akan tetapi dia akan lebih suka di dalam pencitraan. Oleh sebab itu tidak heran saudaraku, berulang-ulang kali bagaimana Alkitab menjelaskan Yesus Kristus Tuhan kita mengecam mereka, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita di dalam kitab Matius pasal yang ke-23. Ayat yang ke-27. Matius pasal yang ke-23 ayat yang ke-27 dikatakan demikian.
dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, dan sebelah luarnya memang bersih tempatnya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Jadi saudaraku, orang Farisi ini adalah orang yang seringkali menghasilkan image daripada kerohanian yang ada di dalam hati mereka. Dan Tuhan Yesus pada saat dia tolak menaik perahu bersama murid-muridnya, pada saat itu Tuhan Yesus sudah memberikan satu pelajaran rohani bahwa Tuhan Yesus tidak ingin murid-muridnya seperti demikian, saudara. Murid-murid hanya senantiasa dibungkus dengan kesalehan, tetapi di dalamnya penuh dengan kerusakan dan kebusukan. Oleh sebab itu dikatakan, hati-hatilah kamu terhadap ragi orang Farisi. Sementara apa ini maksud Yesus dengan ragi Herodes? Saudaraku, ragi Herodes berbeda dengan ragi orang Farisi. Ragi Herodes ini adalah sama seperti ragi orang Saduki, dan diistilahkan ini menunjukkan kepada jiwa sekuler atau jiwa keduniawian. Orang seperti ini hanya memikirkan kekuasaan. Orang seperti ini hanya memikirkan kejayaan dan kenikmatan dunia. Dan Yesus mengejar dan mengajar kepada murid-muridnya agar kiranya kamu berhati-hati, memiliki mental seperti Herodes, nampaknya rohani tetapi mementingkan keduniawian dan kedagingannya. Saudara jemaat yang sangat dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, Yesus Kristus memberikan suatu pelajaran yang sungguh berharga dan sangat baik bagi murid-muridnya. Tetapi di sini kita melihat bagaimana murid-murid Yesus telah salah dalam menanggapi setiap perkataan-perkataan yang keluar daripada murid Yesus Kristus sendiri. Yesus berkata kepadanya, berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Tetapi apa yang ditangkap? Murid-murid dikatakan dalam Markus pasal 8 ayat yang ke-16. Maka mereka berpikir-pikir, dan seorang berkata kepada yang lain, itu dikatakannya karena kita tidak mempunyai roti. Saudaraku, Bapak Ibu yang sangat dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, ketika saya mencoba menggali kebenaran firman Tuhan dalam kitab Markus secara khusus, dari pasal 1 sampai pasal 8, di sana saya menemukan ada 3 kesalahpahaman yang dilakukan oleh murid-murid terhadap Yesus. Yang pertama tertulis dalam kitab Markus pasal 4 ayat 35 sampai yang ke-40. Bagaimana pada saat itu ketika murid-murid bertolak ke seberang menggunakan perahu, mereka diterjang dengan angin yang menggombang-ambingkan perahu yang ditumpanginya pada saat itu. Yesus sedang berada di sebuah buritan dan ia sedang tertidur. Akan tetapi sang murid berkata, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Lalu sang Yesus Kristus bangun dan menghadap danau itu, diam dan tenanglah. Maka danau itu pun menjadi tenang. Kesalahpahaman yang kedua dalam kitab Markus pasal yang ke-6 ayat 45 sampai yang ke-52. Pada suatu kali Yesus Kristus berangkat bersama murid-muridnya ke satu tempat yang bernama Betsaida menggunakan perahu. Pada tengah malam, karena angin sakal yang begitu keras, Yesus Kristus datang dengan berjalan di atas air, saudaraku. Akan tetapi pada saat itu murid-murid salah lagi menanggapi tentang Yesus. Murid-murid berkata, itu hantu. Yang ketiga, yaitu kesalahpahaman yang kita pelajari pada saat ini, yaitu bagaimana kesalahpahaman yang terjadi antara murid-murid dengan Yesus. Saudara, Bapak Ibu yang sangat dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, betapa kecewanya Yesus Kristus setelah ia tahu murid-muridnya memperbincangkan di sana bahwa dikatakan dalam ayat yang ke-17, dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum juga kamu paham dan mengerti
telah detilkah hatimu? Saudaraku, Yesus berbicara tentang hati-hatilah kamu terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Akan tetapi murid-murid salah menanggapi perkataan Tuhan Yesus. Dipikirnya Yesus sedang menyinggung murid-murid karena tidak membawa roti. Saudaraku, seandainya pun murid-murid tidak membawa roti, apakah Tuhan Yesus tidak sanggup untuk mengubah yang tidak ada roti menjadi ada roti? Dan bukankah dia berfirman bahwa manusia bukan hidup dari roti saja, mereka setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Sidang jemaat yang sangat dikasihi dan berkati oleh Tuhan, dari ayat ini kita dapat simpulkan betapa kecewanya Tuhan Yesus kepada murid-murid. Bagaimana murid-murid sangat lamban dalam menanggapi perkataan-perkataan Tuhan Yesus. Bahkan terlebih lagi ketika kita merenungkan firman Tuhan dalam Markus pasal 8 ayat 14 sampai yang ke-21. Firman Tuhan bukan mengajarkan kita tentang kesalahpahaman saja, saudara, tapi mengajarkan kita bagaimana mujizat tidak selamanya membuat seseorang percaya kepada Tuhan. Ada begitu banyak orang yang dinyatakan mujizat oleh Tuhan, tetapi hidup mereka masih belum percaya kepada Tuhan. Salah satunya tentang kisah 10 orang kusta. Saudaraku, 10 orang kusta ini mendapatkan satu mujizat daripada Tuhan. Akan tetapi mereka pun dari 10 orang kusta yang disembuhkan, hanya satulah yang percaya kepada Tuhan Yesus. Firman Tuhan pada hari ini mengajarkan kita bahwa ada segala sesuatu yang tidak dapat kita pungkiri, yang suatu waktu bisa saja terjadi, bahkan sudah terjadi di dalam setiap aspek kehidupan saudara dan saya, yaitu kesalahpahaman. Bahkan sebagai orang percaya pun kita seringkali menyalahpahami Tuhan. Ketika kita sedang menghadapi pergumulan-pergumulan yang berat dalam hidup ini, dan Tuhan belum menjawab doa-doa kita, seringkali kita berkata, Tuhan, Engkau di mana? Biarlah firman Tuhan yang singkat pada hari ini mengajarkan kita agar kiranya kita tidak salah paham dalam menanggapi setiap kehendak dan perintah-perintah Tuhan yang terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Saya mengajak kita untuk merenung sejenak. Dalam seminggu ini, adakah kesalahpahaman yang terjadi dalam kehidupan kita? Mungkin dalam hubungan keluarga, antara orang tua dengan anak, anak terhadap orang tua, antara adik dengan kakak, kakak dengan adik. Di dalam pekerjaanmu adakah kesalahpahaman antara atasan dengan bawahan? Mungkin adakah di dalam pelayananmu terjadi kesalahpahaman antara hamba Tuhan dengan jemaat, atau jemaat dengan hamba Tuhan? Atau adakah kesalahpahaman di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya dalam menanggapi setiap perintah dan kehendak Tuhan terjadi dalam kehidupan kita? Biarlah hari ini Tuhan membukakan mata hati kita agar setiap kesalahpahaman yang terjadi itu dapat terselesaikan dengan baik,
suatu peristiwa kesalahpahaman dalam menanggapi perkataan Tuhan, yaitu mengenai ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Dalam hidup ini juga Tuhan tidak menutup kemungkinan dalam kehidupan sehari-hari kami mengalami kesalahpahaman. Akan tetapi biarlah Tuhan sendiri yang senantiasa meluruskan, Tuhan sendiri senantiasa mendamaikan dalam setiap peristiwa kesalahpahaman yang terjadi. Segala puji, hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang agung. Haleluya, puji Tuhan. Amin.